Sebelum videonya dimulai, pastikan dulu kalian sudah nonton part satunya yang sudah saya buat juga di channel ini. Link ada di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur cerita One Piece episode 5 sampai 8. Let's go! Episode 5 diawali dengan Luffy kecil yang bermain bajak laut, namun si Garp alias kakeknya tidak menyukai itu dan bersikeras agar Luffy berlatih di angkatan marinir. Kapal mereka terus saja diserang. Nami menyarankan agar mereka kabur, namun Luffy bersikeras untuk melawan dan konyolnya Usopp tak pandai mengisi meriam. Garp kembali melancarkan serangan dengan melemparkan peluru meriam menggunakan tangannya, namun Luffy dapat menahan dengan badan karetnya. Pada akhirnya, Luffy dan kawan-kawan berhasil kabur dari kejaran Garp dan mereka masuk ke dalam kabut untuk menghilangkan jejak. Untungnya kapal mereka tidak mengalami kerusakan yang parah. Nami menyuruh Zoro untuk ngobrol dengan Luffy mengenai kakeknya yang seorang wakil laksamana marinir. His first mate. Kind of seems like that falls under your job. The battle, you want to talk about it? Nope. Hey, how you doing? Di dalam kabut, Luffy mencium aroma masakan sehingga mereka mengikuti penciuman Luffy tersebut. Ratier. Mereka tiba di restoran mengapung bernama Barati. Luffy langsung memesan makanan terbaik yang ada di sana. Your waiter will be with you shortly. Kita dibawa ke dapur. Ada seorang koki bernama Sanji yang membuat sebuah makanan di luar dari menu, sehingga ketua koki yang bernama Zeff memarahi Sanji. Sanji berkata ia sudah muak membuat masakan-masakan mediocre seperti ini sehingga ia bereksperimen sedikit. Namun Zeff tak mau tahu yang malah menghukum Sanji untuk menjadi pramusaji. Pas sekali ada dua orang yang berkelahi di dalam restoran sehingga Sanji melumpuhkan mereka berdua. No cause for alarm, folks. Please enjoy your meals. Good fighter. Luffy memesan semua yang ada di menu dan Sanji juga menggoda Nami saat memesan. He's got a boyfriend. Kembali ke marinir, Garp ingin mengatasi masalah ini sendirian dan tak memerlukan bantuan dari cabang marinir lain. Selanjutnya, ia menghubungi salah seorang sekutu marinir, sang pendekar pedang terkuat bernama Dracul Mihawk yang sedang berada di tengah pertempuran dan Garp meminta Mihawk untuk menangkap Luffy hidup-hidup. Don't underestimate this one. He's a wild card. Mihawk melawan seorang bajak laut dengan bounty 17 juta bernama Don Creek dan dengan mudah Mihawk dapat mengalahkannya. Such a disappointing. Garp berkata mungkin Luffy akan membuat Mihawk tertarik dan percakapan itu didengar oleh Koby dari luar. Selesai makan, Luffy senang karena mereka bisa mengalahkan marinir, namun Nami bilang itu tadi hanya hoki. Who the hell is Monkey D. Luffy? Luffy ternyata tak bisa membayar semua makanan yang ia pesan sehingga ia disuruh untuk menyuci piring hingga semua hutangnya habis. Luffy memakan masakan Sanji di awal dan Sanji sendiri masih saja dimarahi oleh Zeff. Di malam hari, Nami cemas karena mereka pasti akan berurusan dengan marinir dan ia berencana kabur dari kelompok ini ke Kepulauan Konomi besok pagi. Slip 22. Be ready to sail at dawn. Di kapal marinir, Koby bertanya siapa itu Mihawk kepada Helmeppo. Helmeppo menjelaskan Mihawk adalah salah satu dari 7 panglima perang lautan. Pemerintah dunia menjalin kerjasama dengan ketujuh panglima itu. Why would the Marines need to work with pirates? Koby yang polos tentunya terkejut karena marinir juga bersekutu dengan bajak laut. Kembali lagi ke Luffy, ia berbincang dengan Sanji mengenai masakan Sanji yang sangat lezat. Luffy berkata, mengapa Zeff malah menyuruh Sanji menjadi pramusaji? Sanji bilang Zeff cemburu dan akhirnya Sanji menceritakan impiannya yaitu memasak di sebuah tempat bernama All Blue, tempat di mana bahan-bahan masakan langka berada dan intinya tempat itu adalah surga bagi para koki. Stand up to him. Tell him what you want. Saat itu ada seorang kru kapal yang meminta tolong karena kelaparan sehingga Sanji langsung membuatkannya nasi goreng. I was drifting out there for a week. Melihat kebaikan hati Sanji, Luffy mengajaknya untuk bergabung di krunya agar mereka dapat menemukan One Piece. Sang kru kapal ini menyela dan bercerita kalau ia sempat mencarinya, namun mereka gagal saat berada di Grand Line dan hanya dialah yang selamat dari 5.000 orang kru. Like,
Look at him, like he doesn't have a care in him. Sambil melihat Usopp yang teler, Zoro dan Nami bermain saling tebak-tebakan mengenai kehidupan mereka. Drink. Kembali lagi ke Koby, ia bertanya kepada Garp mengapa ia mengirimkan Mihawk untuk menangkap Luffy. Koby tak mau karena Mihawk adalah seorang bajak laut dan masa iya marinir minta bantuan ke bajak laut untuk menangkap bajak laut lain? Garp berkata memang seperti itulah cara kerja dunia Koby, sehingga Koby harus kuat menjalaninya dan dunia ini memanglah tidak adil. Can you live with that? Think so. Usopp yang mabuk bercerita sendiri di meja bar dan tak sengaja Mihawk mendengar kalau Luffy adalah kaptennya Usopp sehingga Usopp membawanya. Which one of you is Monkey D. Luffy? Zoro sadar kalau dia adalah Dracul Mihawk, sang pendekar pedang terkuat, sehingga Zoro malah mengajaknya untuk duel hingga mati besok pagi. Bro, challenge you to a duel. Luffy memarahi Zeff karena telah menghalangi Sanji untuk memasak dan setelah itu Nami menyuruh Luffy untuk mencegah Zoro melakukan duel hingga mati tersebut. Your first mate, he's going to get himself Tell your killed. navigator to butt out. Luffy yang bimbang akhirnya memutuskan untuk membiarkan Zoro karena ini adalah impian Zoro untuk mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang terkuat. You're the best I've ever seen, but you are not better than him. Nami panik karena ia takut kalau Zoro pasti akan kalah dan malah mati konyol nantinya. Setelah itu, Nami diam-diam membawa peta Grand Line dan di pagi hari ia berencana untuk kabur. Monkey D. Luffy. Zoro akhirnya face to face dengan Mihawk dan Mihawk mengetes dulu kemampuan Zoro dengan pisau kecilnya. That remains to be seen. Di sini, kita melihat perbedaan kekuatan yang amat jauh antara Zoro dan Mihawk. Namun, Zoro tetap dengan tekad kuat untuk menggapai impiannya, yaitu menjadi pendekar pedang terkuat. Dan inilah pertarungan terakhir dan Zoro jelas kalah telak. Zoro pun kalah, namun Mihawk tak membunuhnya karena menurut Mihawk, Zoro akan menjadi pendekar pedang yang kuat nantinya. Magnificent. Setelah mendengarkan impian Luffy, Mihawk tak jadi menangkap Luffy. I'll be waiting. Episode 6 diawali dengan mereka semua yang panik dengan keadaan Zoro dan Nami menyuruh Luffy untuk mencari dokter. Maybe one of the customers is a ship's doctor. Luffy mencari bantuan ke Zeff dan Sanji. Karena letak rumah sakit sangat jauh, Zeff bersedia untuk memberikan pertolongan pertama kepada Zoro. Yellowtail? Just do it already. Zeff langsung mengobati Zoro menggunakan trik pelaut zaman dahulu, menutup luka Zoro dengan kulit ikan. This is an old seaman's trick. Ia juga menyuruh agar Luffy dan kawan-kawan menceritakan sesuatu agar Zoro dapat cepat sadar. Mihawk. Mihawk telah sampai di kapal marinir dan Mihawk langsung bilang ia tak jadi membawa Luffy karena menurutnya Luffy adalah seorang bocah yang amat menarik. Maybe your grandson will be the one to find the One Piece after. Yap, dan tak sengaja Koby mengetahui kalau Luffy adalah cucu Garp. Take my dinner in the mess hall tonight. Sanji membuatkan mereka makanan, namun Luffy hanya mempedulikan keadaan Zoro dan ia yakin kalau Zoro pasti bakalan sadar. Captain, it's the toughest job in the world. Okay? Sanji juga menasihati Luffy kalau menjadi kapten adalah hal yang sulit dan ia juga cerita dahulu Zeff adalah mantan kapten bajak laut juga. 9 tahun silam di sebuah kapal orbit kita melihat Sanji kecil yang sedang memasak makanan mewah dan bermimpi ingin pergi ke All Blue. Namun saat itu kapal mereka diserang oleh bajak laut. Ternyata sang bajak laut adalah pecinta makanan juga dan karena menurutnya masakan Sanji kurang garam, ia menambahkan sedikit yang membuat Sanji kecil marah. Not until I find the All Blue. Sanji tak ingin mati sebelum menemukan All Blue, namun saat itu kapal mereka terterjang oleh ombak yang kuat. Semua kru kapal meninggal dan hanya mereka berdua lah yang selamat di atas batu karang besar. Zeff memberikan jatah makanan kepada Sanji. Sanji mendapatkan kantong yang lebih kecil darinya dan Sanji disuruh untuk mengawasi sisi lain bebatuan ini. Sanji hanya bisa menghemat makanannya sambil menunggu kapal yang lewat.
Di hari ke-25, ada sebuah kapal yang melintas, namun karena hujan, kapal itu tak melihat keberadaan Sanji kecil. Sanji bertahan dengan makanan yang ada hingga hari ke-70. Ia sudah tak tahan lagi menahan rasa lapar sehingga ia mendatangi Zeff di sisi lain bebatuan. Namun, alangkah terkejutnya Sanji kecil karena karung Zeff hanya berisi perhiasan dan yang Zeff makan selama 70 hari ini adalah kakinya sendiri. You ate your own leg? Dari sini kita mengetahui kalau Zeff sudah putus asa mencari All Blue karena sudah tua, dan karena mengetahui Sanji bermimpi ingin pergi ke All Blue, ia lebih memilih untuk menyelamatkan Sanji agar bisa mencari All Blue untuk mereka berdua. For both of us. Dari kisah Sanji itu dapat disimpulkan kalau menjadi kapten sangatlah sulit karena harus memilih keputusan yang tepat. Setelah itu, Luffy mendatangi Nami yang sedang membacakan sebuah cerita kepada Zoro. Nami marah kepada Luffy karena membiarkan Zoro berduel dengan Mihawk. Don't you have a dream? Namun Luffy tak bisa menghalangi orang yang ingin mengejar impiannya. Di sisi lain, Garp mengetahui kalau Koby mendengarkan percakapan kemarin. Garp menceritakan ia telah lama tak berjumpa dengan Luffy dan ia sudah susah payah mengajarinya. Namun Luffy lebih memilih jalannya sendiri untuk menjadi bajak laut. And what do you suggest? He's always been a pirate, and he always will be a pirate. Maybe you're right. Kembali ke Baratie, kita melihat Arlong yang datang ke sana dan langsung membuat keributan. Where you on, man? Arlong datang ke sana untuk mencari Luffy, namun Zeff bilang ia tak mengetahui siapa itu Luffy. Beralih ke Luffy yang sedang bercerita kepada Zoro, namun ia dikejutkan dengan Nami yang berkata kalau Arlong sedang mengincar Luffy. Are hunting you. We need to run. Nami mengajak Luffy untuk kabur, namun bukan Luffy namanya kalau kabur seperti pengecut. Di sisi lain, Arlong ini adalah manusia ikan, sehingga para manusia normal merasa risih dengan keberadaannya, dan membuat Arlong berkata kalau manusia ikan seharusnya lebih unggul dari manusia biasa. Superior to humans in every single way. Saat itu datanglah Luffy dan Arlong mengetahui keberadaan Luffy ternyata dibantu oleh Buggy yang telinganya ketinggalan di topi jerami Luffy, dan selama ini Buggy sudah mendengar semuanya. Listen here. I want my map. Luffy tak mau menyerahkan peta tersebut sehingga pertarungan di Baratie pun terjadi. Arlong memiliki kekuatan yang begitu besar membuat serangan Luffy menjadi tak berdemek. Nami sendiri berada di kamar Zoro. Setelah pamit, ia pun pergi sambil membawa peta Grand Line. Don't know what's so special about you, boy. Luffy dapat membalikkan keadaan, namun Arlong yang pintar membasahi Luffy dengan air laut yang membuat kekuatannya tak bisa digunakan. Saat ingin memakan Luffy, Nami datang dan mengungkapkan dirinya kalau ia ternyata adalah anak buah Arlong. We have the map. Let's go. Arlong membuang Luffy ke laut, namun untungnya Sanji datang menyelamatkannya. Di kapal marinir, Garp memberikan pidato di depan para kadet. Singkatnya, pidato itu berisi Garp yang kini benar-benar mengincar Luffy dan para krunya. And they will be brought to justice! Kembali ke Baratie, Sanji tak ingin meninggalkan Zeff sendirian di sini. Namun Zeff menasihati kalau Sanji memiliki sebuah impian, yaitu mencari All Blue, sehingga lebih baik Sanji ikut dengan kru Luffy. Fine, fine. Luffy mendatangi Zoro dan bercerita mengenai kejadian tadi. Luffy bilang Nami pergi meninggalkan mereka, dan Luffy kini sangat membutuhkan Zoro. Keep talking or let me get some sleep. Akhirnya Zoro sadar dan Luffy menjadi sangat tenang. Luffy berkata Nami telah pergi dan ini adalah salahnya. Namun Zoro berkata itu bukanlah salah Luffy, dan akhirnya Zoro berjanji akan setia berada di sisi Luffy hingga mereka menemukan One Piece. Zoro! Usopp juga senang mengetahui Zoro berhasil selamat, namun sebelum ke Grand Line, mereka harus pergi menemukan Nami terlebih dahulu. Sanji akhirnya bergabung dengan Luffy dan ia akan memasak di kapal tersebut. Saat Sanji pergi, Zeff terlihat sangat sedih melihat anak angkatnya itu akan menjelajahi dunia. I owe you my life. You keep your feet dry.
I'll never forget you, Zeph. Mereka pun akan pergi mencari Nami dengan bantuan Buggy. Episode 7 diawali Zoro yang kesal dengan Buggy yang banyak sekali bacot. Oh, there once was a girl with tangerine hair. Sanji mengajak Luffy memancing dan menurut Sanji, Nami pasti memiliki alasan tersendiri menjadi anak buah Arlong. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Kepulauan Konomi untuk menjemput kembali Nami. Kita flashback melihat kehidupan masa kecil Nami yang tinggal bersama ibu angkat dan saudarinya. Di Arlong Park, markas bajak laut Arlong, kita melihat Nami yang berhasil memenangkan taruhan bermain kartu. Queen's full. Dan di sana juga ada badan Buggy yang tergantung. Nami kecil tertarik dengan dunia dan ia memiliki talenta untuk menghafal peta yang ia lihat di buku yang ia curi. Nami kecil sudah bosan hidup miskin. Setiap hari mereka hanya bisa makan jeruk saja. Chico's not my sister and you're not even my mom! Si ibu akhirnya bercerita kalau dulu ia adalah seorang marinir dan di saat tugas ia menemukan Nami dan Nojiko yang sangat ketakutan sehingga ia memutuskan untuk menjadi ibu angkat dari kedua anak ini. Nami sangat berjasa kepada Arlong karena Namilah yang membuat Arlong mengetahui seluruh seluk-beluk lautan melalui peta yang Nami buat. Nami menyerahkan peta Grand Line kepada Arlong dan Arlong menyuruh Nami meminta upeti ke desa tempat Nami dulu tinggal, yaitu Desa Koko. Di sisi lain, Garp dan para marinir datang ke Baratie untuk mencari Luffy. Garp tahu kalau Zeph dulunya adalah kapten bajak laut, namun Zeph bilang ia sudah pensiun. Zeph tak ingat kalau ada bajak laut bertopi jerami ke sini dan ia malah menawarkan stik daging kepada Garp. Luffy dan kawan-kawan sendiri tiba di Desa Koko yang sudah kacau balau. Di sana sedang dilakukan pemungutan upeti dan Nami juga berada di sana. Nami kecil mengembalikan buku yang ia curi kepada Pak Polisi bernama Genzo. Namun tiba-tiba desa mereka diserang oleh bajak laut Arlong. The Koko village! Setelah mengambil upeti, Luffy bertanya secara langsung kepada Nami mengapa dirinya berubah dan jika Nami membutuhkan bantuan, Nami bisa saja minta tolong. Namun Nami tak mau dan malah menyuruh Luffy dan kawan-kawan untuk pergi dari sini. Sanji tahu kalau ada yang aneh dengan Nami sehingga Luffy pergi bertanya kepada Genzo tentang Nami dan Pak Genzo menyuruh mereka datang ke rumahnya Nojiko, tempat Nami dahulu tinggal. Turn around and leave. Now. Luffy langsung bertanya tentang Nami kepada Nojiko, namun Nojiko tak mau berbicara mengenai Nami dan untungnya ada Sanji yang menawarkan makanan kepada Nojiko karena Nojiko tak pernah memakan makanan yang dimasak. Kembali ke Dorothy, Zeph berkata dirinya pensiun menjadi bajak laut karena sudah tua dan ia memberikan generasi baru kesempatan. There's a new generation and they're coming up. Di Arlong Park, Nami memberikan upeti Desa Koko kepada Arlong. Di tengah pesta, datanglah marinir yang dipimpin oleh Kapten Nezumi yang mendengar kabar kalau ada aktivitas bajak laut di sana dan Arlong malah menyuap Kapten Nezumi untuk menutup aktivitas bajak laut tersebut. Nojiko senang sekali bisa memakan makanan yang dimasak. Setelah itu, ia menceritakan saat mereka kecil, ibu angkat mereka meninggal karena dibunuh oleh Arlong. Ibu angkat mereka rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kedua anak-anaknya. I love you girls. Nami menjadi anak buah bajak laut yang membunuh ibunya sendiri dan tentunya itu tidak masuk akal. Luffy ingin mendengar sendiri dari Nami mengapa ia rela menjadi anak buah Arlong. Kembali lagi ke Arlong Park, Arlong rela memberikan banyak sekali uang sogokan. Namun perkataan Kapten Nezumi membuat Arlong tersinggung mengenai manusia ikan yang kebanyakan bodoh. Arlong kesal karena manusia ikan dikerap dijadikan budak oleh manusia dan ia akan merubah hal tersebut. What about our deal, Arlong? What about it? Nami ternyata memiliki kesepakatan dengan Arlong mengenai Nami yang bisa membebaskan Desa Koko jika ia berhasil memberikan Arlong 100 juta berry. Bring Nezumi back in here. Helmeppo mentraktir Koby minuman dan Helmeppo bingung mengapa Garp terobsesi dengan Luffy. Koby akhirnya cerita kalau Luffy adalah cucu Garp dan masuk akal karena mereka berdua sangat menyukai daging. Si bartender mengetahui Luffy pernah berada di sini. Zeph bercerita tentang pengalamannya berburu babi hutan yang amat besar kepada Garp. Not
tricking me with your delicious stories. Zeff berkata kalau Luffy sangat berbeda dengan yang lain dan Luffy mengingatkannya mengenai Goldie Roger. Garp yang mengetahui Luffy berada di Kepulauan Konomi langsung cus ingin pergi. Namun Zeff memperingati kalau era kita sudah habis Garp dan kini adalah era anak muda. Bagi mengganggu Usopp yang sedang membuat bom asap dan karena banyak bacot, Sanji menyumpel mulutnya. Malam itu, Nami menggali tanah di samping makam ibunya. Ia mengeluarkan peti dari sana dan malah kepergok oleh Nojiko. Nami akhirnya jujur kalau dari kecil ia ingin bergabung ke kru Arlong karena ingin membebaskan desa Koko. Nami sangat berbakat menggambar peta, membuat Arlong tertarik. Nami membuat kesepakatan dengan Arlong. Jika ia bisa mengumpulkan uang 100 juta berry, Arlong akan membebaskan desa Koko. Selama ini, Nami rela melakukan apa saja untuk membebaskan desa Koko, bahkan mencuri untuk mengumpulkan uang. Nojiko akhirnya tersentuh karena Nami selama ini telah berjuang sendirian. Saat itu datanglah Kapten Nezumi yang langsung menyita uang 100 juta berry itu karena diberitahu oleh Arlong. Di sisi lain, Arlong yang sudah muak dengan manusia akhirnya akan menghancurkan semua desa yang ada di East Blue, menjadikan manusia sebagai budak mereka, dimulai dari desa Koko. Nami akhirnya sudah putus asa. Di saat itu muncullah Luffy yang mencegah Nami melukai dirinya sendiri dan akhirnya Nami meminta tolong kepada Luffy. Mereka semua pun bersatu untuk menyelamatkan desa Koko yang ternyata sudah dibakar oleh Arlong. They're attacking the village. Episode 8 diawali dengan memperlihatkan Nami kecil yang tengah diberi tanda berupa tato kalau ia adalah anggota dari kru bajak laut Arlong. I'm going to use it to rule these seas. Luffy dan kawan-kawan tiba di desa Koko yang sudah hangus terbakar. Di sana, para penduduk desa Koko sudah memaafkan Nami dan mereka ingin bertarung melawan Arlong. Namun Luffy berkata, biarkan mereka saja yang akan menghajar Arlong. Kembali ke kapal marinir. Di sana, Kapten Nezumi dipanggil oleh Garp. Garp mendengar kalau Arlong sudah merajalela di Kepulauan Konomi ini. Dan di manakah Nezumi selama ini? Nezumi malah menuduh kerusuhan ini disebabkan oleh bajak laut bertopi jerami alias Luffy. Koby yang mendengar hal itu tak setuju karena menurutnya Luffy sangat berbeda dari yang lain. Luffy dan kawan-kawan akhirnya mendatangi Arlong Park dan menyerang mereka. Nami mengambil peta Grand Line yang setelah itu mereka dihadang oleh Arlong sehingga mengharuskan Luffy berduel dengan Arlong. Arlong berkata kalau manusia telah lama menguasai lautan dan menginjak-injak manusia ikan serta dipaksa menjadi budak. Namun Luffy bilang semua orang berhak memilih jalannya sendiri. You told Nezumi about my stash. Dengan peta yang sudah dibuat Nami, Arlong akan menguasai East Blue dan membunuh semua manusia yang ada di sana. Karena Arlong sudah lama menyakiti Nami, Luffy tak segan-segan akan menghajarnya dan pertarungan ronde 2 pun terjadi. Maybe you should take a break. Bagi terus saja meracau kalau badannya berada di sini sehingga mereka melepaskan Bagi dan Bagi menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Di sisi lain, Usopp mengelabui anak buah Arlong menggunakan botol saus dan langsung mengketapelnya dengan peluru api. Sanji dan Zoro harus menghadapi manusia ikan yang amat kuat dan bisa berkarate. Zoro dan Sanji kewalahan melawan manusia ikan tersebut. Begitu juga dengan Luffy yang serangannya sama sekali tidak berdemek kepada Arlong. Luffy yang sadar tak bisa mengalahkan Arlong malah mengincar bangunan ini agar semua yang telah dibangun Arlong menjadi hancur. Di sisi lain, karena si manusia ikan menghina Nami, Sanji menjadi naik darah dan mengeluarkan ultinya.
Usopp juga berhasil kembali dari pertarungannya, begitu juga dengan Nami yang berhasil keluar dari gedung. Luffy akhirnya menggunakan ultinya juga kepada Arlong. Karena Arlong masih bertahan, Luffy menggunakan kekuatannya sekali lagi dengan menendang Arlong. Pada akhirnya Arlong Park berhasil hancur. Arlong dan anak buahnya sudah tiada. Namun untungnya Luffy masih selamat dan keluar dari reruntuhan. You are our friend! Di desa Koko, semua orang merayakan kemenangan mereka setelah berhasil mengalahkan Arlong. Usopp juga kembali bercerita mengenai pertarungannya tadi. Ya, sambil dilebih-lebihkan sedikit lah. Garp dan para marinir pun tiba di sana juga. Garp memerintahkan untuk menangkap Luffy, namun Koby menolak karena Arlong lah yang menghancurkan desa Koko, bukan Luffy. Me too. Garp bilang ia sudah memberikan banyak sekali kesempatan untuk Luffy menjadi marinir, namun Luffy malah memilih menjadi bajak laut. Luffy tentunya tidak mau menyerah begitu saja, sehingga ia memutuskan untuk berduel dengan kakeknya itu. You're gonna learn that you can't win. Fighting me your entire life. Dan tentu saja Luffy kalah karena kekuatan mereka sangatlah berbeda jauh. Namun seberapa kali pun Garp menghajar Luffy, Luffy tak akan mau merubah impiannya untuk menjadi seorang raja bajak laut. Oh, into the Grand Line. Me, all day long. Have it your way. Garp melihat Goldie Roger di dalam diri Luffy dan akhirnya ia malah membiarkan Luffy. Garp pamit kepada cucunya itu dan kini Luffy akan melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya. Keesokan harinya Nami pergi ke makam ibunya dan ia menyampaikan kalau kini ia sudah bebas. Desa Koko juga bebas dari kekejaman Arlong dan Nami tak akan melupakan jasa ibunya itu. She was always proud of you. Di rumah Nojiko, Koby mendatangi Luffy untuk memberikannya sebuah hadiah, yaitu poster buronan Luffy dengan bounty 30 juta berry. Luffy berterima kasih kepada sahabatnya itu, dan Luffy bilang Koby harus menjadi marinir yang baik. Setelah itu, Luffy menunjukkan poster buronannya kepada teman-temannya. Tentunya hal ini akan mempersulit mereka semua, karena semua bounty hunter pasti akan mengincar mereka. Namun Luffy bilang bodoh amat dan mereka harus segera pergi ke Grand Line. Si ibu bartender juga mendapatkan poster buronan Luffy tersebut dan begitu juga dengan Kaya yang melihatnya. Zeff juga memajang poster itu di dapurnya. Buggy dan Alvida juga terkejut melihat 30 juta bounty Luffy. Garp juga bangga kepada Koby dan Helmeppo yang lebih memilih prinsip mereka daripada mengikuti aturan. Dan masa Garp kini telah berakhir. Garp akan mengajari mereka berdua agar bisa menandingi Luffy. Helmeppo ingin menjadi ahli berpedang dan mengalahkan Zoro. Your training begins tomorrow. Berpindah ke Mihawk, ia mendatangi Shanks dan krunya di pinggir pantai. Mihawk tak ingin bertarung dengan Shanks, apalagi Shanks kehilangan satu tangannya. I'm tied behind my back. Mihawk hanya ingin memberikan poster Luffy yang sudah menjadi bajak laut dan tentunya Shanks menjadi senang dan mereka melakukan perayaan untuk menyambut hal tersebut. Berpindah ke Luffy, mereka membawa sedikit pohon jeruk untuk mengingatkan Nami dengan rumahnya. We actually have something for you too. Nami juga punya hadiah untuk Luffy, yaitu layar kapal yang bergambarkan bajak laut bertopi jerami. Mereka melanjutkan tujuan menuju ke Grand Line dan mereka semua melakukan toss di atas tong mengenai impian mereka masing-masing. Setelah itu, kita akan melihat seseorang yang membakar poster Luffy dan orang itu adalah... Nggak tahu lah, kalian tulis di kolom komentar, oke? Dan One Piece Season 1 pun berakhir. Oke, bagaimana teman-teman seriesnya? Keren sekali bukan? Kalau sudah ada season 2-nya, pasti langsung saya buat guys. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini, oke? Selain membahas series, saya juga akan membahas film-film terbaru yang ada di bioskop. Untuk rating series One Piece ini sendiri, akan saya berikan 8/10. Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan adios.